Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan menolak surat edaran Wali Kota Medan mengenai larangan penjualan daging babi di Kota Medan agar semua pedagang diberikan hak untuk mencari nafkah. Jadi ini Asosiasi Pedagang dan Konsumen Daging Babi di Kota Medan yang protes surat edaran dari Wali Kota Medan Pak Riko Waas yang mau menertibkan pedagang daging babi di beberapa lokasi di Kota Medan. Seolah Pak Wali ini lebih berpihak pada tuntutan warga Muslim tempo hari. Pak Wali Kota Medan untuk menutup total lapak daging babi. Setelah saya baca surat edarannya, alasan ditertibkan itu katanya demi menghormati nilai religius masyarakat. Dilarang jualan berdekatan dengan pemukiman warga Muslim. Sepemahaman saya Pak, koreksi kalau saya salah, penduduk asli Kota Medan itu kan warga Batak dari mayoritas Kristen. Jadi bisa dibilang daging babi ini kan kearifan lokal di Kota Medan. Kenapa warga Muslim pendatang jadi ngatur tradisi yang sudah ada? Harusnya kan seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, kita sebagai pendatang harusnya bisa beradaptasi dengan kearifan lokal yang ada. Bukan malah menuntut agar tradisi lokal dihilangkan, menyesuaikan dengan kemauan kita sebagai pendatang. Jadi menurut saya kebijakan Pemko Kota Medan ini perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang, Pak. Apalagi sudah ada penolakan keras dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka sudah belum tahu pedagang apabila babi akan berpecah apabila tidak tutup. Lihat tanggal berapa besok ini. Juga saya siap akan turun. Negara ini bukan negara Islam, Pak, tapi negara Pancasila yang semua harus bisa menerima perbedaan. Bukan semua harus diatur menurut syahwat satu agama saja. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun berada pada kesempatan ini masih saja terkait surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota Medan soal pelarangan penjualan daging babi atau daging non halal menurut mereka yang Muslim nih teman-teman ya. Ini menuai banyak kritikan ya dari berbagai pihak, dan kali ini kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya seperti begitu ya. Beliau pun mengatakan bahwa Batak pribumi di Medan. Jadi ya menurut chat GPT ya, the Batak people are generally considered the elder more indigenous inhabitants of the region's interior, while the Malay identity developer later ya, atau terjemahannya adalah suku Batak umumnya dianggap sebagai penduduk yang lebih tua dan lebih pribumi di pedalaman wilayah tersebut, sementara identitas Melayu berkembang belakangan. Jadi ya jelas, makanya Mas Permadi Arya mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi ya kita harus menghargai ya orang pribumi seperti begitu. Tapi dalam hal ini pun ya tentu kita saling menghargai saja Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Bukan soal siapa pribuminya ya, tetapi bagaimana kita saling menghargai satu sama yang lain apapun agamanya dan apapun sukunya, seperti begitu ya. Karena jelas saja bahwa yang ditata seperti apa yang disampaikan oleh klarifikasi yang ada, bahwa itu hanya untuk daging yang non halal. Lalu bagaimana dengan yang halal ya? Ini pun adalah sesuai dengan pandangan mereka sebagai umat Muslim gitu. Jadi seakan-akan bahwa yang halal itu ya ukurannya adalah sesuai dengan ajaran agama mereka ya. Sebenarnya nggak boleh seperti ini, karena Indonesia itu bukan ya negara agama, bukan negara Islam. Jadi setiap pandangan-pandangan itu tentunya ya kita saling menghargai, tetapi bukan menjadi sebuah tolak ukur, seharusnya seperti begitu ya. Oke teman-teman, kita akan coba melihat beberapa komentar yang ada di sini. Ada dari Noel ya. Puasa itu mengendalikan diri sendiri, bukan mengendalikan orang lain. Puasa kok nggak punya ketahanan diri ya. Itulah Bapak Ibu yang kita sayangkan. Ada dari Lia Judalia, puasa membawa damai, bukan puasa membawa permusuhan. Itu yang benar ya, yang terjadi maksudnya teman-teman. Marhaban ya Ramadan ya, dan itulah memang yang terjadi ya di Kota Medan secara khusus. Ada juga komentar dari Santoso, logisnya ya, jika aturan ini berasal dari inisiatif Pemkot, mestinya sudah dibuat aturan sejak wali kota terpilih dan menjabat. Lah ini SK turun setelah diintimidasi pihak yang puasa, jelas kacau wali kotanya.
Betul sekali, ini pun yang kita sayangkan. Aturannya kalau memang ini adalah sebuah katakan kebijakan yang diberikan oleh wali kota, ya seharusnya jangan setelah ada intimidasi. Artinya memang adalah sebuah kebijakan yang memang betul-betul sudah dikaji sebelumnya, dan tentu harus ada sosialisasi, ya paling tidak memanggil beberapa tokoh dari agama tertentu, kemudian mereka baru membuat satu kesimpulan, ya. Tetapi ya itulah wali kota Medan yang sepertinya takut dengan intimidasi yang ada, ya, yang datang dari ormas Islam tersebut, ya. Ada juga komentar dari si Hombing, pendiri kota Medan itu guru Patimpus Sembiring, yaitu dari suku Batak Karo, yang dimana Batak Karo terkenal dengan BPK, babi panggang Karo. Oke, ya, itu kalau Jalan Guru Patimpus itu sekarang kan ada di, kalau kita dari Putri Hijau gitu ya, atau dari arah Balai Kota kita ke Podomoro lalu belok kiri ya, Guru Patimpus, lanjut nanti ke Gatot Subroto ya. Ada komentar dari Lulu, peribahasa mereka itu beda bang, ya mungkin kayak gini nih, di mana bumi dipijak, di situ warga lokal diinjak-injak seenak udel tepuk jidat. Bisa aja ya. Ya mungkin aja itu peribahasa di mereka Bapak Ibu ya, kita nggak tahu. Ada komentar dari OPG ya. Dan sekarang orang Melayu di Medan mengklaim itu tanah leluhurnya, padahal bangsa Batak sudah baik memberi tempat. Melayu di Medan baru masuk di abad 1400 sampai 1600 sebagai pedagang, dan Kesultanan Delhi baru berdiri di abad 1632. Dan 1888-1891 Istana Maimun dibangun, di mana rasa hormatmu sesuka hati bikin ribut di tanah leluhur orang, gitu ya. Dari Bambang Gautama, Tens Bang Permadi ya, yang tetap teguh menyuarakan hal yang sepatutnya dilakukan. Itu wali kota dan orang-orang ngaco memang tukang bikin ulah. Ya. Lalu berikutnya dari Tota Gaul, saya orang Jalan Turi, kebetulan tempat lapak berjualan daging B2-nya berdekatan dengan rumah saya. Sepengetahuan saya di Jalan Turi itu, khususnya Jalan Turi ujung, penduduknya mayoritas Kristen. Bisa dikatakan 95% ya. Yang saya herannya kenapa lapak mereka harus ditutup sementara mereka tidak ada kok mengganggu atau membuat jalan jadi macet. Nah, yang ini pun saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari ya. Jadi ketika saudara-saudari kita yang menjual daging babi ini mau membuka lapaknya, tentu saya pasti percaya dan terlalu percaya mereka akan membuka lapaknya itu pasti di tempat yang dimana mereka juga mayoritas di sana, seperti begitu. Nggak mungkin ya di tempat yang mayoritas Muslim, karena mereka pun ngapain menjual di situ, karena tujuan mereka itu untuk berdagang, untuk berjualan, agar daging babi mereka itu dibeli oleh masyarakat yang ada di sekitar. Nah, artinya logisnya Bapak Ibu ya, kalau misalnya mereka menjual babi di tempat yang mayoritas Muslim, lalu siapa yang membeli daging babi itu, ya kan? Pasti nggak ada. Tetapi ketika mereka mencari tempat yang dimana mereka yang Kristen banyak di sana, pasti juga penjualan daging babi mereka itu akan berjalan lancar. Seperti begitu ya. Itu logisnya teman-teman. Dan apa yang disampaikan oleh Tota Gaul adalah semacam sebuah keterangan ya, bahwa memang yang menjual babi itu mereka menjual babi di tempat yang dimana mereka orang-orang di sana adalah beragama Kristen. Ada dari Tampu Bolon, mantap Pak Permadi yang telah mewakili kami umat Kristiani. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan rezeki dan semangat biar bisa mengeluarkan kebenaran dan penindasan umat mayoritas. Biarlah di Indonesia ini tetap jaga kerukunan umat beragama. Amin. Lalu ini bagian terakhir Bapak Ibu ya, dari Abang Buncit. Puasa adalah bentuk ketaatan dan keimanan masing-masing individu kepada Tuhan. Seharusnya ibadah bersifat personal dan lahir dari kesadaran hati, bukan karena pembatasan terhadap orang lain. Di kota yang majemuk seperti Medan, saling menghormati berarti memberi ruang bagi setiap orang menjalankan keyakinannya tanpa merasa ditekan. Toleransi bukan tentang siapa yang
mayoritas atau minoritas, tetapi tentang keadilan dan penghargaan terhadap perbedaan, ya. Kalau puasa adalah soal iman, maka kekuatannya ada pada diri sendiri, bukan pada membatasi orang lain. Menghormati yang berpuasa itu penting, tapi menghormati yang tidak berpuasa juga sama pentingnya. Kita hidup berdampingan, bukan saling menekan. Ibadah seharusnya memperkuat nilai kasih dan toleransi, bukan menimbulkan rasa takut atau ketidakadilan. Nah, itu dia Bapak Ibu yang bisa saya bagikan kepada kita semua kepada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kiranya kita boleh mengerti, ya, apa yang disampaikan oleh Mas Permadiarya dan beberapa komentar yang ada tadinya. Yang memberi komentar silakan berkomentar di kolom video ini. Selamat pagi dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.